Pak atas waktu yang diberikan. Saya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Suseha. Yang pertama, saya silaturahmi yang pertama ingin memperkenalkan beberapa tugas saya sebagai calon guru TK angkatan 7 ingin melakukan aksi nyata. Aksi nyata ini adalah tentang budaya positif di sekolah negeri Jambi. Mungkin untuk waktunya saya adakan dari Senin besok Pak. Budaya positif ini dilakukan untuk mengantisipasi atau memberikan solusi bagi anak-anak yang mempunyai kesulitan dalam belajar, mempunyai masalah-masalah nakalan anak-anak. Akan diberikan beberapa Terima kasih Pak Pidi atas informasinya yang berkaitan dengan aksi nyata yang dilaksanakan di Jambi nanti dalam hal budaya positif. Saya mengharap dalam aksi nyata ini harus benar-benar dilaksanakan seperti kita melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Bahkan kalau tidak salah, kalau seperti dulu ada metode demonstrasi, anak dipraktekkan atau metode sosialisasi. Jadi aksi nyata yang berkaitan dengan budaya positif bisa panjenengan melaksanakan, terserah waktunya. Saya mohon untuk dilaksanakan sebaik mungkin. Terima kasih Pak atas izin yang diberikan. Semoga nanti ada hasil yang baik untuk kemajuan kajian negeri Jambi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Sebelum pelajaran dimulai, Bapak akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan materi, yaitu tentang keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini Bapak gunakan untuk menunjukkan sifat positif dalam diri kamu di dalam kelas saat mengikuti pembelajaran. Nilai-nilai positif ini nanti kamu utarakan ide kamu apa saja tentang keyakinan kelas yang akan kita amati. Keyakinan kelas ini kita gunakan untuk sebagai pedoman, sebagai tolak ukur dan sebagai tata tertib yang akan kita gunakan dalam proses pembelajaran. Bagaimana cara bermainnya? Yang pertama nanti kita akan membagikan dua kertas masing-masing anak yang berwarna pink dan yang berwarna kuning. Untuk berwarna pink nanti kamu tulis, pikirkan dalam hatimu, dalam pikiranmu, kira-kira apa yang kamu akan tulis. Nanti kamu tulis di dalam kertas tersebut. Untuk warna pink adalah yang positif, adalah keyakinan yang positif, yaitu keyakinan yang mengarah yang harus kita lakukan, yang harus kita laksanakan dalam pembelajaran. Sedangkan yang berwarna kuning adalah keyakinan yang negatif, adalah larangan-larangan apa yang akan kita hindari dalam proses pembelajaran. Apakah sudah paham anak-anak semuanya? Nanti kalau bagikan, nanti kamu tulis yang sudah langsung bisa tempel ke depan kelas ya. Sudah jelas? Jelas. Kita bagikan ya. Saya langsung dapat kertas, langsung bisa mengerjakan. Ini yang positif dulu ya, kamu tulis. Yang udah langsung bisa tempel. Silakan, anak-anak. Lagi mengerjakan, saya bagikan yang warna kuning.
anak yang sudah selesai nanti langsung ditempel di sini ya. Silakan yang kopi sudah selesai bisa ditempel di papan tulis. Yang termuat nanti bisa ditaruh di bawahnya. Silakan jangan sampai lepas ya. Yang sudah bisa langsung ke tempatnya ya. Silakan yang belum selesai ditungguin. Ada yang belum? Hitung dulu ya, apakah sudah semuanya mengerjakan kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dapat. Dapat. Oke anak-anak, kita bacakan bersama-sama ya kesepakatan kelas kita yang telah dari isi kamu kita kumpulkan, nantinya akan kita buat sebagai keyakinan kelas. Ya, kita baca harus mendengarkan guru saat menerangkan pelajaran. Nah, mendengarkan guru saat sedang menjelaskan, mendengarkan guru saat jam pelajaran. Oke, sama. Memperhatikan saat jam pelajaran, membuang sampah pada tempatnya, mendengarkan guru saat menjelaskan materi. Sama ya. Memperhatikan guru saat menjelaskan materi, memperhatikan guru saat menjelaskan, meningkatkan disiplin, keluar masuk kelas dengan izin guru ya, mendengarkan saat guru sedang menjelaskan materi, makan dan minum di luar jam masuk pelajaran ya. Jadi ini berarti bisa boleh makan minum ya di saat jam pelajaran, membuang sampah pada tempatnya ya, mentaati peraturan yang ada di kelas, memperhatikan guru yang saat menjelaskan, harus membuang sampah pada tempatnya, harus mendengarkan guru saat guru menjelaskan materi, buang sampah pada tempatnya supaya lingkungan semakin bersih. Saat guru menjelaskan harus mendengarkan saat guru menerangkan pelajaran. Perhatikan guru saat menjelaskan, berusahalah memahami materi pelajaran saat guru menerangkan. Harus fokus saat guru menerangkan. Berarti kita sepakati keyakinan kelas ini adalah berarti intinya kita harus memperhatikan guru saat memberikan materi pada saat jam pelajaran. Sekarang kesepakatan atau keyakinan tidak boleh tidur saat jam pelajaran. Tidak boleh tidur lagi, tidak boleh tidur lagi. Jadi banyak yang tidak boleh tidur ya saat pelajaran. Tidak boleh berbicara sendiri saat jam pelajaran. Tidak boleh tidur saat jam pelajaran, sama tidak boleh bermain saat jam pelajaran. Tidak boleh makan
waktu jam pelajaran. Boleh membuang sampah sembarangan, tidak boleh bicara sendiri jika Bapak Ibu guru menjelaskan. Tidak boleh makan saat jam pelajaran sama, tidak boleh berlangsungan di pohon jambu. Nah ini maksudnya gimana ini tidak boleh berlangsungan di pohon jambu ini? Jadi di sana ya ini punya siapa tadi? Oh apa? Jadi kenapa Pak? Oh, berarti tidak boleh berlangsungan di pohon jambu pada saat istirahat ya? Oh iya. Tidak boleh jahil saat pembelajaran. Tidak boleh merusak barang di kelas. Ya, jangan merusak ya, berarti tidak boleh becek di dalam kelas. Ini becek berarti bercanda ya. Tidak boleh meninggalkan tempat duduk kecuali saat bertanya dan jam istirahat. Tidak boleh membuang sampah ke sungai. Menjaga kebersihan, tidak boleh buang sampah mbak. Karena tidak boleh bermain kertas saat jam pelajaran dan tidak boleh mondar mandir saat guru menjelaskan. Itu anak keyakinan kelas hari ini ya. Ini bisa kita sepakati ya untuk pembelajaran yang akan datang. Semoga dengan keyakinan kelas ini yang kamu tulis tadi, yang kamu utarakan dalam pikiranmu bisa diperdomani. Semoga kamu bisa menjadi anak yang lebih baik lagi ke depannya. Amin. Sekian, terima kasih anak-anak. Kita lanjutkan ke sesi selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu Guru SDN Candi. Puji syukur selalu kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa dengan segala limpahan yang diberikan pada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita bisa berkumpul di kelas 6 dalam rangka Bapak Ahmad Satu ini untuk membuktikan aksi nyatanya sebagai calon guru penggerak. Di sini Pak Ahmad Satu ini akan membuat aksi nyata tentang budaya positif. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa budaya adalah karya suatu manusia. Kemudian yang positif itu adalah sesuatu yang baik. Berarti budaya positif adalah karya manusia yang baik. Budaya itu bisa juga kita katakan sebagai culture, atau kebiasaan. Dan budaya positif otomatis kebiasaan positif yang perlu dilakukan oleh guru dan siswa. Jadikanlah Pak ini sebagai pembelajaran tandingan untuk mengikuti calon guru penggerak. Bapak Ibu perlu diketahui bahwa karena waktunya siang dan akan kita segera mulai, saya tidak akan berbicara panjang-lebar. Apabila dalam penyampaian ini ada kekurangan baik kata, tinggal waktu, dan sebesar-besarnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu Guru telah menyempatkan waktunya untuk datang di kelas 6 yang karena undangan kemarin ya Bapak Ibu. Di sini tugas saya dalam modul 1.4 dalam budaya positif anak membuat aksi nyata, yaitu mengeluarkan apa yang saya tangkap, apa yang saya dapatkan ilmu dari pendidikan ini kepada Bapak Ibu semuanya. Dan tidak lupa terima kasih kepada Kepala Sekolah SDN Candi yang telah mengizinkan saya untuk melakukan aksi nyata dalam modul 1.4. Langsung saja ke demonstrasi. Di sini dalam modul ini ada beberapa materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah nanti bisa diperhatikan
siswa dalam kelas kan ada sebuah masalah baru misalkan bilang jadi murid yang bermasalah ya. Ini tujuan dari segitiga restitusi itu adalah bagaimana cara mengatasi siswa yang bermasalah. Biasanya setiap kelas kan ada begitu ya, di setiap kelas itu ada siswa yang bermasalah. Kita gunakan ini segitiga restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka tanpa paksaan. Kita itu sebagai temannya ya, sebagai jika dengan mereka kita tanya apa permasalahan mereka. Ini adalah contoh penanganan masalah dengan segitiga restitusi. Selanjutnya identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Dalam mengatasi siswa yang bermasalah, Bapak Ibu perlu pertama langkahnya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini sebenarnya untuk bertanya, kita melidiki kenapa siswa tersebut kok bisa seperti itu. Kita tidak boleh langsung memvonis, kita harus menanya dulu kenapa mereka melakukan seperti itu. Itu adalah menstabilkan identitas dan memotivasi mereka bahwa manusia itu tidak bisa sempurna. Kita pokoknya itu murid itu supaya gimana ya, terbuka dengan kita. Itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah ini adalah digunakan untuk mencari apa yang akan kita berbuat terhadap permasalahan tersebut. Itu adalah validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan apa yang mereka, supaya mereka tidak mengulangi lagi kesalahan tersebut. Ini foto bisa disimak ya, bisa disimak ya. Pada minggu lalu kita telah mempelajari tentang materi satuan panjang. Untuk pada hari ini kita akan mempelajari tentang satuan waktu. Yang tersebut pada sisi yang kita gunakan itu asal dari lama. Misalkan kamu belajar tentang waktu yang berkurang, itu kita harus mengenal beberapa satuan waktu. Tentu saja anak-anak ini ada beberapa satuan waktu yang kalian perhatikan. Jadi kalian baca sama-sama ya. Satu waktu ada berapa tahun? 1000 tidak dalam kelas, tapi kita dalam waktu ya kita ambil sendiri. Bisa apakah kami tahu kenapa kita ambil kami pada saat ini? Ini proses menstabilkan identitas. Jadi jangan khawatir, jangan dipikir karena secara manusia pasti mempunyai kesalahan. Tapi coba menulis, saya juga pernah melakukan kesalahan. Untuk di sini kita mencari solusi, mencari kesalahan sehingga nanti ke depannya apa yang menjadi kalau bapak ingin tahu atau kenapa yang menyebabkan kamu berhati untuk
dia menuliskan dia itu keyakinan apa yang akan digunakan sebagai peraturan di kelas. Itu pendapatnya siswa masing-masing. Ini ada yang memperhatikan saat jam pelajaran, tidak boleh tidur pada saat pelajaran. Nah, jadi pendapat siswa ini, nanti kita jadikan sebagai peraturan kelas, tidak boleh dilanggar seperti itu. Ini contoh Bapak Ibu, contoh dari pembuatan keyakinan kelas. Pada saat tadi bisa saya tanyakan kepada saat menanyakan yang sebelumnya, mereka juga membuat keyakinan kelas dulu. Itu tidak boleh tidur pada saat dan pada, tapi dia melanggar itu keyakinan kelas. Saya tetapkan mungkin dia baru. Siswa terlambat ke sekolah. Dia terlambat ke pertanyaan mungkin Bapak Ibu terkait tentang budaya positif. Pertama kita membuat keyakinan kelas dulu. Ini kertasnya seperti kita baru bisa dibeli di fotokopi ada semua. Nanti disuruh nulis anak itu maunya apa, ya ini ada tulis masing-masing. Ini tentang peraturan kelas ya. Kita buat keyakinan kelas dulu dijadikan sebagai aturan di kelas. Terus setelah itu dibuat kalimat yang positif, misalkan ini satu tidak mendukung pembelajaran dan belajar kepada saat pelajaran itu anak tidak berhenti. Kita jadikan satu, jadikan kata objek kelas. Langkah pertama ini, setelah kedua itu adalah sertifikat restitusi itu untuk menangani anak-anak yang bermasalah atau perguruan tinggi, bagaimana langkah-langkah sertifikat restitusi.
keyakinan itu langkah-langkah dalam menjauhi. Mungkin berikutnya yang tanya, jawab mau lanjut. Berkaitan dengan masalah tadi, misalnya siswa itu mengulangi kesalahan lagi. Nah, bagaimana solusinya? Apakah misalnya diberikan sanksi atau gimana? Ya, terima kasih Pak Yis. Bertanya kalau siswa itu bisa mengurangi, apakah diberikan reward atau punishment itu ya? Boleh ini juga tergantung kesepakatan kelas lagi berguru dengan siswanya. Kita apa ya, tidak boleh menakburi sebagai pendidik kan, kita tetap bertanya kepada siswa maunya apa, jawab ini itu juga apa kesepakatan ya dengan muridnya, boleh diberi rumah, boleh diberikan hukumannya juga macam-macam gitu kan. Kita ada lagi dari sekarang ya, ini hasil tulisan anak-anak, tidak rekayasa dari kemauan sendiri gitu. Ya. Kalau itu kan banyak satu orang itu semuanya atau hanya untuk satu orang terus membayar satu itu. Ini dijadikan semua. Semua. Ya, pendapat kan pasti ada yang sama. Kita tulis yang sama, nggak usah tulis. Kita jadikan satu, terus kita jadikan keyakinan kelas untuk semuanya. Jadi satu orang itu untuk satu orang. Iya, untuk satu kelas. Namanya keyakinan kelas untuk kelas. Oke, ada lagi? Kalau tidak ada, terima kasih atas waktu yang diberikan. Dan itu semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.